Assalamualaikum. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama SK Studio. Kita akan melanjutkan sequel dari film Rakta Caritra, di mana setelah membalas kematian ayahnya, Pratap Raffi yang terjun ke dunia politik berhasil menjadi anggota dewan. Dan dia juga diangkat menjadi menteri di kabinet Ketua Menteri Shivaji Rao. Sekarang muncul karakter baru bernama Yeturi Suryana Reddy yang diperankan oleh Surya Sivakumar. Dia akan menjadi penghalang terbesar buat Raffi. Kemudian juga ada DCP Mohan Prasad yang diperankan oleh Sudep. Film ini terkesan dibuat tergesa-gesa karena hanya selang waktu 2 bulan dari film pertamanya, film ini langsung dirilis pada tahun yang sama. Buat teman-teman yang belum melihat Rakta Caritra 1, linknya ada di deskripsi. Atau kalian bisa langsung klik yang keluar di pojok kanan atas. Oke, tanpa berlama-lama, cus mendingan langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Hampir setengah jam dari keseluruhan durasi film kembali menayangkan secara singkat yang terjadi di film sebelumnya, di mana ayah dan saudara kandung Pratap Raffi dibunuh secara brutal oleh Narsimha dan Nagamani Reddy, yang dilaksanakan oleh Manda, orang kepercayaan ayah Raffi sendiri. Raffi yang tadinya belum pernah melakukan hal-hal buruk perlahan berubah menjadi iblis karena rasa amarah dan rasa ingin balas dendam. Dibantu oleh para pengikut setia ayahnya, Raffi berhasil membalaskan kematian ayah dan saudaranya. Padahal waktu itu orang yang Raffi bunuh adalah pemimpin di daerah tersebut dan juga merupakan orang dari kasta tinggi yang cukup ditakuti oleh masyarakat setempat. Karena hal itu, kelompok Raffi dicap sebagai pemberontak. Dan di saat yang bersamaan, Shivaji Rao yang baru mendirikan sebuah partai mengajak Raffi ikut masuk ke partainya, dengan tujuan bisa merebut mayoritas suara di daerah Anantapur, kampung halaman Raffi. Melihat ada yang salah dengan sistem, Raffi berencana untuk mengubahnya dengan cara dia harus menjadi sistem itu terlebih dahulu. Dia pun menerima tawaran dari Shivaji. Raffi melakukan segala macam cara untuk bisa menang di pemilu tersebut. Dan akhirnya Raffi berhasil menang di pemilihan. Dia juga diangkat menjadi menteri oleh Ketua Menteri Shivaji Rao. Raffi bekerja seperti orang gila, tidak ada orang yang seperti dia. Bukan hanya di Anantapur, dia bahkan menjadi percakapan banyak orang hingga sampai di luar negara bagian Andara. Raffi sekarang menjadi politisi kuat dan tak ada yang berani menentangnya. Sementara orang-orang tahunya tidak ada yang berani menentang Pratap Raffi, akhirnya dia pun bangun. Ya, dia adalah Surya. Surya dan anggotanya menyerang iring-iringan mobil Pratap Raffi dengan cara meledakkan sebuah bom. Tapi Raffi berhasil selamat. Surya sangat kesal melihat Raffi masih hidup. Surya langsung dikejar oleh pengawal Raffi. Dia berhasil melarikan diri, tapi beberapa anggotanya ikut menjadi korban dalam insiden tersebut. Media langsung memberitakan kejadian itu. Polisi langsung mencurigai Surya sebagai dalang di balik percobaan pembunuhan Menteri Pratap Raffi. Lalu media berasumsi kalau Surya melakukan hal itu sebagai aksi balas dendam. Karena sebelumnya keluarga Surya terbunuh oleh sebuah bom TV yang diduga Raffilah sebagai pelakunya. Tak hanya itu, beberapa orang dari intelijen juga membeberkan ke media tentang pembunuhan ayah Surya, Narsimha Reddy. Raffi masuk dalam daftar tersangka utama dalam kasus tersebut. Karena tidak adanya bukti yang kuat, kasus itu pun ditunda. Media mewawancarai Raffi dan bertanya apakah semua ini ada hubungannya dengan pembunuhan Narsimha. Raffi berdalih, kalian semua juga tahu bahwa Narsimha mempunyai banyak musuh. Tidak masuk akal menyalahkan saya sendiri, ungkap Raffi. Kemudian media kembali mencecar Raffi, menanyakan tentang masalah bom TV. Raffi mengaku tidak tahu apa-apa tentang bom TV. Raffi pun langsung pergi dari sana. Surya yang melihatnya di TV sangat kesal. Surya kecewa karena dia gagal membunuh Raffi. Kemudian curhat kepada sang istri, namanya Bhavani. Surya sekarang menjadi pesimis, karena persiapan yang dilakukannya dari jauh-jauh hari gagal total. Kesempatan tak akan datang 2 kali, ungkap Surya. Bhavani pun memberikan semangat kepada Surya. Kita tidak akan pernah mendapatkan kesempatan itu, tapi kita harus menciptakannya, Surya, ungkap Bhavani. Perkataan Bhavani tersebut berhasil membuat Surya kembali bersemangat.
Di sisi lain, Raffi menyuruh anggotanya untuk menghabisi Surya, serta orang-orang yang memiliki hubungan dengan Surya. Surya yang sedang berada di tempat persembunyian hanya bisa berhubungan dengan Bhavani lewat telepon. Rupanya polisi sudah mengetahui tempat tinggal Bhavani. Surya langsung menyuruh Bhavani meninggalkan tempat itu. Tapi polisi berhasil menemukan Bhavani. Tak lama kemudian, Surya mendapatkan telepon dari DCP Mohan Prasad. Prasad memaksa Surya untuk menyerahkan diri, kalau ingin istrinya selamat. Surya masih mencari cara untuk menghabisi Raffi. Dia sadar hal itu pasti tidak akan terwujud dalam waktu dekat. Satu-satunya tempat paling aman buat dia sekarang hanyalah penjara. Di sana dia bisa memikirkan cara untuk mencapai tujuannya tersebut. Jika dia masih tetap lari dan bersembunyi, cepat atau lambat anak buah Raffi pasti akan menemukannya. Akhirnya Surya menyerahkan diri ke polisi. Setelah memberitahukan tempat persembunyiannya, Prasad langsung datang menjemput Surya. Rupanya Prasad ini bukanlah polisi sesat. Dia sengaja mengancam Surya agar Surya mau menyerahkan diri. Istri dan anak Surya diperlakukan dengan baik oleh Prasad. Dia menempatkan mereka di asrama polisi. Kemudian Surya minta dipertemukan dengan istrinya di persidangan nanti. Demi keselamatan Bhavani, Prasad tidak mengizinkannya. Di sisi lain, Raffi ingin Surya dilenyapkan sesegera mungkin dengan menggunakan orang luar, karena Raffi tahu DCP sekarang sedang memantau orang-orang mereka. Singkat cerita, Surya dibawa ke pengadilan dengan pengawalan ketat. Dia langsung dikawal oleh Mohan Prasad. Belum sampai ke ruangan sidang, Prasad melihat orang yang mencurigakan, lalu dia mengejarnya. Tapi di luar dugaan, orang yang berpakaian seperti emak-emak ini langsung mengeluarkan pistol dan menembak polisi yang tengah mengawal Surya. Dalam keadaan terborgol, Surya melawan orang itu. Mereka baku hantam sampai ke sebuah ruangan sidang yang sedang berlangsung. Orang itu menyerang Surya dengan sabit. Surya berhasil merebutnya. Kemudian langsung memenggal kepala orang tersebut. Akhirnya sekarang Surya resmi menjadi napi. Melihat ada anak baru, salah satu tahanan datang mengganggu Surya. Alhasil dia langsung ditampol oleh Surya. Beberapa orang tahanan ada yang mengenali sosok Surya, satu-satunya orang yang berani menyerang Menteri Pratap Raffi. Kemudian orang tadi menanyakan apa yang telah membuat Surya begitu membenci Raffi, hingga dia berani melakukan percobaan pembunuhan kepada Raffi. Surya pun menceritakan apa yang telah dia alami. Dulu sebelum terjadinya kekacauan, Surya memilih untuk menjalani usaha di bidang konstruksi yang berada di luar daerah Anantapur. Perlahan tapi pasti usahanya tersebut mengalami kemajuan. Surya sering mengabari orang tuanya di kampung. Lalu suatu ketika ayah Surya bertanya, kenapa Surya tidak menyukai kampung halamannya sendiri? Padahal kalau di sana Surya bisa mendapatkan uang dengan mudah. Bahkan mau bekerjaan apapun bisa dia dapatkan karena nama besar keluarga mereka. Surya beralasan tidak mau berada di Anantapur karena Surya tidak menyukai orang-orang di sana, tidak menyukai politiknya, dan dia juga tidak menyukai apapun yang telah dilakukan oleh ayahnya di sana. Jadi Surya ini pahamlah hal-hal kotor yang dilakukan oleh ayahnya. Ayah Surya pun mengatakan, kami tidak akan membunuh siapapun dengan sengaja kecuali jika diperlukan. Suatu hari kau pasti akan mengerti, ungkap ayahnya. Dan di saat Surya dan Bhavani masih zaman-zamannya pacaran, Surya mendapatkan kabar bahwa ayahnya telah meninggal. Surya pun langsung bergegas pulang. Saudara Surya bernama Chandu berencana untuk membalaskan dendam kepada Raffi. Di saat polisi meminta saksi kepada mereka, Chandu melarang ibunya untuk menjadi saksi. Makanya tuh kasus tertunda hingga sekarang. Karena nggak ada saksi dan bukti yang kuat untuk menjerat Raffi. Setelah kepergian sang ayah, ibu Surya baru sadar bahwa Nagamani Reddy hanya memanfaatkan ayah mereka untuk kepentingannya sendiri. Bahkan ayah Surya telah mempercayakan semuanya mulai dari tanah, properti, uang, dan dokumen-dokumen penting lainnya kepada Nagamani. Dan sekarang semua harta mereka masih berada di tangan Nagamani. Singkat cerita, Surya datang menemui Nagamani untuk mempertanyakan harta mereka.
Namun Nagamani tidak memberikan apapun kepada Surya. Dia beralasan telah menghabiskan banyak uang untuk berinvestasi di partai mereka. Kita semua mengalami kerugian besar, ungkap Nagamani. Surya yang tak ingin menambah banyak masalah memutuskan pergi dari sana dengan cara baik-baik. Di malam harinya Surya berdebat dengan saudaranya. Candu mengajak Surya untuk balas dendam kepada Raffi. Namun Surya memiliki pandangan lain. Mana yang lebih penting, membunuh Raffi atau membuat ibu dan adik perempuan kita hidup bahagia, kata Surya. Surya sadar apa yang telah dilakukan oleh ayah mereka sebelumnya. Gak mungkin ada asap kalau gak ada api. Jauh di dalam lubuk hatinya, Surya sangat ingin membunuh Raffi. Tapi dia berpikiran logis. Apakah semua kerugian ini belum cukup? Bagaimana jika terjadi sesuatu kepada kita berdua? Ibu dan adik kita akan hidup di jalanan. Mari kita tinggalkan rasa amarah ini dan pergi sejauh yang kita bisa. Bahkan jika kau menganggap aku seorang pengecut, aku tidak peduli. Daripada membunuh Raffi, aku lebih memilih untuk hidup bahagia dengan kalian semua, ungkap Surya. Memang pada dasarnya masalah ini berakar dari ayah mereka, yang telah membunuh ayah dan saudara Raffi. Ya minimal impas lah. Daripada dilanjutkan gak bakalan ada ujungnya, lebih baik sekarang menahan emosi. Terus apa dong yang membuat Surya begitu membenci Raffi? Lanjut. Singkat cerita, Surya mendapati kabar kematian Nagamani. Dia memperingati Candu agar tidak ikut campur. Karena sebelumnya Surya telah memberitahu Raffi bahwa keluarga mereka sekarang tidak ada lagi hubungannya dengan urusan politik di Anantapur. Dan ketika Raffi ikut mencalonkan diri di pemilu, Raffi membuat daftar orang-orang yang berpotensi menjadi musuh mereka. Lalu mereka menghabisinya. Meski Surya telah melarang orang-orangnya ikut campur di pemilu tersebut, sebagian orang-orang Surya juga disikat oleh kubu Raffi. Demi keluarga, Surya melupakan hal tersebut. Dan dia memilih untuk pergi dari Anantapur bersama istrinya. Tapi apa yang terjadi selanjutnya di luar dugaan Surya. 6 bulan kemudian, ibu Surya mengadakan sebuah acara, semacam syukuran gitulah. Surya dan Bhavani pun langsung datang ke rumah ibunya. Kemudian ada orang mengantarkan TV yang sebelumnya diservis oleh Candu ke bengkel. Tapi TV itu sekarang berisikan bom. Akhirnya ibu, abang, adik dan semua orang yang berada di rumah menjadi korban ledakan tersebut. Surya dan Bhavani yang kebetulan sedang berada di halaman rumah selamat dalam insiden tersebut. Itulah yang membuat Surya sangat membenci Raffi. Sejak saat itu, satu-satunya tujuan Surya hanyalah untuk membunuh Raffi. Di sisi lain, istri Raffi, Nandini, menanyakan kebenaran tentang berita yang sedang viral sekarang, bahwa Raffilah yang telah mengirimkan bom ke keluarga Surya. Raffi akhirnya memberitahu Nandini apa sebenarnya yang telah terjadi. Rupanya Raffi benar-benar tidak tahu tentang bom TV itu. Setelah dia diserang oleh Surya dan dicecar pertanyaan oleh media, barulah Raffi bertanya kepada ajudannya. Dan ternyata itu ulah dari mereka berdua ini. Tapi mereka nggak mau disalahkan, karena sebelum pemilu, Raffi telah memberikan perintah kepada mereka untuk membuat daftar orang-orang yang berpotensi menjadi musuh mereka. Dibuatlah tim khusus bersih-bersih oleh mereka berdua. Bagian eksekusinya mereka menyuruh orang luar, agar mereka tetap aman. Tanpa sepengetahuan Raffi, mereka memasukkan nama Candu, saudara Surya, ke daftar target. Dan di waktu mereka mendengar keluarga Surya sedang memperbaiki TV ke bengkel, di sanalah mereka memanfaatkan situasi tersebut. Raffi langsung memarahi mereka. Sudah saya bilang berkali-kali jangan libatkan wanita dan anak-anak di setiap aksi yang kalian lakukan. Lihat apa yang terjadi sekarang, ungkap Raffi. Tapi beras sekarang telah menjadi lontong. Gak ada gunanya saling menyalahkan. Demi kehormatan, Raffi akan tetap melanjutkan rencananya untuk menghabisi Surya. Mereka mengutus orang untuk menghabisi Surya di penjara. Tapi gagal total karena Surya berhasil menghajar orang-orang tersebut. Mendengar insiden yang telah terjadi di penjara, Raffi langsung dipanggil oleh Ketua Menteri Shivaji Rao. Shivaji memberikan ceramah dan nasihat kepada Raffi. Sesampainya di rumah, Raffi cerita ke ajudannya.
Jika memang politik adalah masa depan saya harus menghentikan balas dendam, menumpahkan darah, dan lain sebagainya. Seseorang bisa mendapatkan kekuatan dari persahabatan, bukan dari permusuhan. Atur pertemuan dengan semua musuh kita termasuk Surya, kata Raffi. Singkat cerita, Raffi datang mengunjungi Surya. Raffi langsung menyampaikan niat baiknya kepada Surya untuk mengakhiri pertikaian di antara mereka. Tapi Surya tidak menanggapi permintaan Raffi tersebut. Karena sekarang satu-satunya tujuan hidup dia adalah untuk menghabisi Raffi. Kedatangan Raffi tersebut malah membuat Surya makin percaya diri. Melihat situasi dan kondisi yang sedang terjadi sekarang, partai oposisi tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Mereka datang mengunjungi Surya. Berhubung waktu pemilu sudah tidak lama lagi, partai oposisi menggunakan Surya untuk melawan partai yang berkuasa sekarang. Dengan cara mengajak Bhavani, istri Surya, untuk ikut di pemilu tersebut. Bhavani awalnya menolak, tapi setelah Surya meyakinkannya, Bhavani akhirnya setuju. Di sisi lain, kubu Raffi menertawakan Bhavani yang akan ikut di pemilu mendatang. Kembali ke penjara, orang yang tadinya pernah mengolok-olok Surya sekarang telah menjadi sahabatnya. Dia bernama Bondu. Sekarang Bondu telah bebas, dan dia berencana membunuh Raffi untuk membantu Surya. Tapi Surya melarangnya karena itu sangat berisiko. Sebelum pergi, Bondu meninggalkan handphone untuk Surya. Dan sekarang dia siap menerima perintah apapun yang diberikan oleh Surya. Hari-hari kampanye pun dimulai. Bhavani banyak mendapatkan dukungan dari masyarakat. Semua korban-korban Raffi sekarang ikut mendukung Bhavani. Dan dia juga berkampanye dari rumah ke rumah mengatakan bahwa Raffi telah menghancurkan keluarga Surya. Kubu Raffi yang tadinya menyepelekan Bhavani mulai panik. Sekarang orang-orang banyak mendukung Bhavani. Dan mereka sudah bisa menyimpulkan bahwa partai Bhavani pasti akan menang di pemilu. Namun nasib partai mereka sendiri belum jelas. Kemudian muncullah ide gila dari Aka, ajudan Raffi. Dia bilang jika Anda ingin menang, seharusnya Bhavani tidak berpartisipasi di pemilu ini. Dan satu-satunya cara adalah menghabisi Bhavani. Kemudian Raffi pun mengangguk. Demi jabatan, Raffi menjilat ludahnya sendiri, di mana sebelumnya dia berprinsip untuk tidak melibatkan wanita dan anak-anak di setiap aksi mereka. Melihat hal itu, Nandini mencoba menyadarkan suaminya. Nandini mengatakan dulu kamu memulai semua ini untuk melindungi keluarga. Sekarang untuk martabat dan orang-orang Anda. Ini tidak akan pernah berhenti. Apakah salah jika seseorang mendukung suaminya? Jika salah, maka adil buat mereka membunuh saya, ungkap Nandini. Raffi langsung emosi, tapi Nandini tetap ngotot. Jika ingin membunuh, bunuhlah Surya. Tapi kenapa kau ingin membunuh istrinya? Mereka telah meracuni pikiranmu sepanjang hari. Anda mendengarkan mereka dan membuat keputusan yang salah, ungkap Nandini. Perkataan Nandini tersebut membuat sel-sel kelabu di otak Raffi mulai bekerja. Tapi dia tetap ngotot ingin kembali menang di pemilu kali ini. Di sisi lain, orang-orang Raffi telah bersiap untuk menembak Bhavani. Di rumah, ucapan-ucapan Nandini sebelumnya terus terngiang-ngiang di telinga Raffi. Dan akhirnya dia mengurungkan niat untuk menghabisi Bhavani. Raffi langsung memberitahukannya kepada Aka. Aka langsung bergegas ke tempat Omkar, namun telat. Omkar lebih dulu ditembak oleh Bondu. Sekarang Bondu diberikan tugas oleh Surya untuk mengawasi istrinya. Surya yang mendengarkan istrinya akan dibunuh sangat murka. Dia langsung merancang strategi untuk menghabisi Raffi. Surya tahu bahwa Raffi akan mengadakan pertemuan dengan seluruh petinggi partai mereka yang berasal dari semua daerah negara bagian Andhara. Kemudian dia menyuruh Bondu menyamar sebagai salah satu pengawal para petinggi partai. Penyamaran ini akan sangat efektif karena mereka semua berasal dari daerah yang berbeda. Sudah pasti mereka tidak saling kenal. Dan jika sudah berhasil menembak Raffi, mereka bisa menuduh pengawal yang lain melakukan pembunuhan tersebut. Karena pada dasarnya para pengawal ini tidak terhitung jumlahnya dan mereka juga tidak saling kenal.
Singkat cerita, hari yang nanti-nantikan pun tiba. Terlihat Bondu telah menggunakan seragam pengawal para petinggi partai, dan dia terus memantau pergerakan Raffi. Di saat Raffi beranjak dari tempatnya, Bondu sudah tepat berada di depan Raffi. Dan di saat itu pengawal Raffi tidak berada di sampingnya. Rupanya di sebelah Bondu juga ada Surya yang ikut menyelinap di tengah kerumunan. Raffi kaget melihat Surya, tapi dia terlihat telah siap untuk menyambut kematiannya. Surya langsung menembak Raffi berkali-kali, kemudian langsung kabur ke tengah kerumunan. Surya langsung kembali ke penjara dengan mobil. Rupanya Surya bisa keluar masuk penjara dengan cara memanjat pohon-pohon yang ada di sekitar penjara. Di TV, Bondu mengaku bahwa dialah yang telah membunuh Raffi. Di penjara, Disipi Mohan Prasad langsung datang menemui Surya. Prasad tahu bahwa Suryalah yang telah membunuh Raffi. Prasad memberitahu Surya tentang bom TV, bahwa itu bukanlah perintah langsung dari Raffi. Nandini yang telah memberitahukannya, kata Prasad. Tapi Surya tidak percaya sama sekali. Saya salut Surya, ente menganggap ini sebagai tantangan dan berhasil menyelesaikan semuanya. Tapi ingat, Raffi juga memulainya seperti ini, dia berubah seperti musuhnya. Itu juga bisa terjadi kepada ente. Waktu bisa mengubah Surya menjadi Raffi. Dan itu tidak akan lama, ungkap Prasad. Di akhir film, kita melihat Nandini dan anaknya. Kemudian terlihat di TV Surya sedang diwawancarai oleh media. Lalu film pun selesai. Sang sutradara Ram Gopal Varma membuat film ini berdasarkan kehidupan Paritala Ravindra atau karakter Raffi di film. Dia adalah seorang politisi dari negara bagian Andhra Pradesh, India. Menurut artikel yang saya baca, Raffi tewas dibunuh oleh saingan politiknya pada tahun 2005. Pembunuh bayaran meledakkan bom di dekat kantor partainya, lalu menembak Raffi hingga tewas. Terdakwa utama dalam kasus ini adalah Ganjula Suryana Narayana Reddy atau Surya di film. Dia juga tewas dibunuh oleh ajudannya sendiri pada tahun 2011 karena sengketa properti. Kita bisa membayangkan betapa seramnya dunia perpolitikan di negara bagian Andhra Pradesh, India. Saling serang karena politik dan nyawalah taruhannya. Kalau di tempat kita mereka saling serang di medsos. Ya mudah-mudahan sekarang dan seterusnya Indonesia tetap aman dan damai. Jangan mau diadu domba oleh pihak manapun. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Semoga Indonesia makin maju, makin kuat, makin sejahtera rakyatnya. Oke, sampai di sini dulu untuk videonya. Terima kasih banyak sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Dan sampai jumpa di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.